Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Lilis Agustin. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang negosiasi bisnis. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke materinya, yaitu apa sih negosiasi bisnis itu? Nah, negosiasi bisnis ini merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetensi. Nah, termasuk di dalamnya tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama, atau mengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu. Nah, sehingga negosiasi ini harus mencakup beberapa hal. Yang pertama itu pembicaraan, diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perundingan, perdebatan, positioning. Nah, lanjut aja kita masuk ke materinya yang kedua, yaitu tentang manfaat negosiasi. Nah, manfaat negosiasi ini yang pertama itu ada tercapainya tujuan. Maksudnya ini melalui proses negosiasi apa yang Anda ingin lakukan dan bagaimana mencapainya menjadi lebih jelas. Yang kedua, memiliki otoritas lebih besar. Nah, di sini melalui negosiasi ini Anda merasa memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan terbaik bukan sebagai penonton. Nah, yang ketiga itu menjalin hubungan baik. Di dalam menjalin hubungan baik ini, inti negosiasi mencapai kesepakatan yang memuaskan kebutuhan kedua belah pihak sehingga terjalin hubungan yang harmonis atau sering disebut itu win-win solution. Dan yang keempat itu ada mencegah dan menyelesaikan konflik. Nah, di dalam menyelesaikan konflik ini melalui negosiasi pihak lain dapat melihat cara pandang bagaimana menyepakati hasil yang menguntungkan dua pihak jadi mencapai tujuan dengan cara merangkul atau lawan. Nah, lanjut aja ke slide yang ketiga, yaitu ada negosiasi yang sukses. Dalam negosiasi yang sukses ini melibatkan komunikasi efektif antara dua pihak. Dan yang kedua, setiap pihak mengembangkan pemahaman bagaimana memuaskan pihak lain dan menyelesaikan perbedaan. Yang ketiga, kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Dan lanjut aja kita ke slide yang keempat. Di dalam slide keempat ini ada negosiasi konvensional. Nah, apa sih itu negosiasi konvensional ini? Negosiasi itu dalam arti sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Sedangkan konvensional sendiri itu ialah suatu komunikasi berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh sejumlah orang atau lembaga ataupun dalam skala yang lebih besar atau internasional. Nah, selanjutnya adapun model negosiasi. Di dalam model negosiasi konvensional ini adalah yang pertama itu menggertak, yang kedua mengancam, yang ketiga mengkritik, dan yang keempat berdebat. Nah, masuk ke slide selanjutnya yaitu tentang bagaimana negosiasi yang efektif. Nah, di dalam negosiasi yang efektif ini yang pertama harus mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi. Maksudnya itu fokus pada masalah bukan siapa yang terlibat. Jadi bisa jadi Anda tidak menyukai lawan Anda karena suka menggertak, misalnya jangan terjebak, tetap on the track supaya melangkah pada solusi. Nah, yang kedua itu jangan terjebak perdebatan posisi. Nah, di dalam ini sadari bahwa setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda, menganggap lawan negosiasi ini sebagai musuh, maka Anda akan terjebak pada kecurigaan yang negatif thinking. Yang penting berusaha menyelidiki motivasi, kepentingan, dan sasaran negosiasi agar dapat diambil kesepakatan. Nah, yang ketiga itu buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Misalnya itu yang pertama, kumpulkan banyak alternatif agar tidak terjebak pada satu solusi saja. Yang kedua, semakin banyak alternatif pilihan,
memungkinkan. Dan yang ketiga, kesepakatan yang memuaskan dua belah pihak. Yang keempat, ada pilihan dapat Anda siapkan sebelum negosiasi dilakukan. Nah, kesepakatan harus didasari oleh kriteria objek. Jangan terjebak penampilan orang karismatiknya terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi, namun menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Berikutnya, slide berikutnya itu ada profil negosiator. Nah, di dalam ini yang pertama itu konektor. Apa sih konektor itu? Konektor itu berpenampilan tenang dan penuh perhatian, menjaga hubungan baik dan bahasa tubuh jelas. Misalnya santun, minta dianggap orang terpenting, tidak suka dipotong pembicaraannya. Merasa ditekan, ciri paling mudah dikenali adalah biasanya itu memiliki ruang atau kantor dengan dekorasi yang rapi terhadap foto keluarga dan ada beberapa tanaman indoor dalam ruangannya. Nah, yang kedua itu ada networker. Networker ini pembawaannya senang, heboh, dan damai. Kurang memperhatikan sesuatu secara detail, sikapnya bersahabat dan menyenangkan. Mungkin hampir 70% dalam bernegosiasi ini fokusnya obrolan ringan, bahkan terhadap melompat ke berbagai topik di luar yang dinegosiasikan. Tergantung perasaannya terhadap Anda. Semakin Anda disukai, semakin fleksibel dalam bernegosiasinya. Nah, yang ketiga itu ada prosedur. Prosedur ini seringkali melakukan deal dengan cepat atau berorientasi pada tujuan, berpikir, bergerak, berbicara cepat, selalu meminta gambaran secara umum, dan bertanya untuk memperoleh apa yang diinginkan. Tipe paling sulit dalam bernegosiasi, karena mengutamakan deal dahulu, masalah relasi urusan kedua. Nah, yang keempat itu ada analyzer. Analyzer ini menyukai keakuratan data dan kerincian, tidak suka pernyataan yang berputar-putar. Jangan berharap keputusan yang cepat ketika berhadapan dengan tipe ini. Tidak suka mengakhiri negosiasi dengan cepat, menyukai menunda keputusan dan akan memberi jawaban melalui email, surat resmi, ataupun dalam by phone, telepon. Nah, selanjutnya itu ada elemen-elemen sukses bernegosiasi. Nah, di dalam elemen bernegosiasi ini, yang pertama itu ada waktu persiapan yang memadai. Yang kedua, sasaran yang jelas. Yang ketiga, memahami pokok permasalahan. Yang keempat, strategi atau rencana negosiasi yang jelas. Yang kelima, ada taktik negosiasi yang tepat. Yang keenam, sikap saling menghormati. Dan yang ketujuh, informasi lawan negosiasi. Yang kedelapan, komunikasi yang efektif, positive thinking, terbuka untuk bertukar ide, mau berkompromi. Yang ke-12 itu ada bangun kesepakatan atau win-win solution tadi. Yang terakhir itu ada evaluasi and implementasi. Nah, di dalam slide terakhir ini ada hal-hal yang harus dihindari dalam bernegosiasi. Yang pertama itu menginginkan sesuatu yang berlebihan. Yang kedua, saling mengandalkan kekuatan. Yang ketiga, gagal mengenali kekuatan sendiri. Yang keempat, mudah menyerah. Yang kelima, terjebak pada satu pilihan. Yang keenam, memiliki mental win-loss. Yang ketujuh, berpikir jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dalam jangka panjang. Yang ke-8, terlalu banyak menekan pilihan lain. Yang ke-9, menerima opini atau perasaan sebagai fakta. Yang ke-10, posisi dianggap segalanya. Yang ke-11 itu ada percaya semakin besar otoritas akan memberi lebih banyak kekuatan. Yang ke-12, banyak bicara sedikit mendengar. Dan yang terakhir itu ada terlalu tergesa-gesa. Nah, sekian saja materi yang saya sampaikan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next video.